Jadi, beberapa bulan lalu sempat ada anime romcom yang meledak. Judulnya yaitu Seihantai na Kimi to Boku, atau bisa disebut juga You and I Are Polar Opposites. Ini anime tentang dua insan yang saling menyukai, namun memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, bagaikan musim dingin dan musim panas. Kalau kalian kira ini adalah anime yang lebay dan sangat tidak relevan di kehidupan nyata, kalian salah besar. Terlebih lagi, anime ini fokus pada perkembangan setiap karakter-karakternya. Bahkan, karakter pendukung dapat pasangannya. Jadi, tidak hanya fokus ke cerita si MC-nya saja. Sebelum masuk ke video, boleh dong klik dulu tombol subrek-nya sekalian like-nya juga. Nah, kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Anime ini tayang pada bulan 11 Januari lalu, diproduksi oleh studio Lapin Track, dan ceritanya ditulis oleh Kocha Agasawa. Sama seperti pembuat manga Kori no Joiki atau The Remembrance of Ice, anime ini menceritakan Suzuki Miyu, seorang gadis kelas 2 SMA yang energik. Walaupun terkesan ekstrovert, Suzuki malah menyukai seorang laki-laki introvert di kelasnya, yaitu Tani. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau rumah mereka searah, Suzuki memberanikan diri untuk mengajak Tani pulang bareng. Di jalan, giliran Tani yang memberanikan diri, dia menggandeng tangan Suzuki. Namun, karena salting, Suzuki malah ngacir cuy. Lalu, ya kisah romantis mereka dimulai deh. Karakter di anime ini lumayan banyak, jadi kami akan membahasnya dengan singkat. Pertama, ada Suzuki Miyu. Suzuki ini adalah seorang gyaro ekstrovert. Dia selalu berusaha terlihat menyenangkan di mata orang, sampai-sampai dirinya sendiri harus kelelahan karena harus terus menyesuaikan diri. Setelah itu ada Tani. Dia ini introvert tapi jujur dalam perkataannya, perhatian, dan tenang. Sifatnya kontras dengan Suzuki yang ramah dan gampang menyesuaikan. Selanjutnya ada Nishi. Dibilang introvert tapi bukan. Dia ini lebih ke social anxiety dan suka mentertawakan jokes orang. Nishi sangat cocok dengan Yamada, karena Yamada suka membual dan dia suka jokesnya ditertawai. Berikutnya ada Taira, seorang siswa jutek, minder, dan memandang semua orang berdasarkan hierarki sosial. Lalu Azuma, dia ini kurang percaya diri. Maka dari itu Azuma terlalu memikirkan penampilannya. Taira dan Azuma mengembangkan hubungan asmara karena memberi pengaruh positif satu sama lain. Terakhir ada Honda, sahabatnya Nishi. Dialah yang membantu hubungan Nishi dan Yamada. Kebiasaannya adalah menghisap bibirnya agar tidak ketahuan sedang tersenyum. Saat menonton anime ini, perasaan kami itu salting, iri, terkadang relate, dan juga when ya. Gitu-gitu deh yang muncul. Di setiap episodenya pasti ada aja yang bikin iri, tapi seneng. Tapi sama kayak romance lainnya, terkadang ada juga momen nyebelin yang cringe banget gitu. Tapi syukur deh ya, anime ini masih bisa dinikmati dan gak bikin drop. Di sini animenya disajikan dengan warnanya mencolok dan ngejreng. Ini disesuaikan dengan kepribadian Suzuki yang ekstrovert serta mencolok di mata umum. Kalau kalian sadar, warna yang mencolok itu tidak sampai membuat tidak nyaman dilihat. Nah, itu disesuaikan juga dengan sifat Tani yang lembut. Selain itu, saat kalian menonton anime ini, jangan heran kalau banyak ketemu gaya animasi chibi gitu. Soalnya, studio Lapin Track menyesuaikan dengan manganya yang memang gambar chibinya menjadi daya tarik tersendiri. Untuk lagu openingnya yaitu berjudul Lose the Frames dinyanyikan oleh Noah. Lagunya punya genre upbeat pop rock yang sangat energik dan ceria, serta penuh dengan semangat. Suara drum dan gitar di detik pertama saja sudah menarik perhatian. Kalian coba dengerin deh, enak kok. Lagu ini punya makna metafora ganda, merujuk kepada Tani yang memakai kacamata. Atau bisa juga merujuk kepada Suzuki yang mau keluar dari bingkai atau laba sosial dari orang lain tentang penampilan gyaronya di depan Tani. Selanjutnya, lagu ending berjudul Pure dari Pastasta feat Eriko Hashimoto. Lagu Pure ini
punya genre hyperpop bernuansa Shibuya Kei yang santai dan estetik. Produser Pastasta terkenal dengan musik elektronik eksperimental mereka, dan di lagu ending ini mereka menggunakan vokal halus dan instrumen yang unik. Endingnya ini menggambarkan momen-momen tenang dan manis setelah pulang sekolah, termasuk menangkap perasaan jatuh cinta yang murni, canggung dan mendebarkan. Beberapa poin positif yang mungkin akan membuat kalian tertarik sama anime ini yaitu 1. Ceritanya nggak lebay. Cerita di anime ini masih memungkinkan untuk terjadi di dunia nyata, walau mungkin nggak 100%. Dan anime ini menceritakan perkembangan hubungan asmara karakternya tanpa ada plot twist yang nggak ngotak. 2. Perkembangan karakter yang merata. Setiap karakter di anime ini punya cerita masing-masing, dan ceritanya tidak kalah menarik dengan MC. Lalu perkembangannya itu sangat terasa untuk setiap karakter. Jadi kita sebagai penonton bisa lah ya menghargai setiap karakternya. 3. Cerita yang menyentuh hati. Setiap scene di anime ini menunjukkan romantisasi karakternya. Pasti aja nih, aku atau beberapa orang lain merasa iri. Saat mereka bahagia, kita sebagai penonton juga diajak bahagia. Jadinya memang kerasa banget vibes romansnya kalau kalian suka nonton anime ini. Setiap kelebihan pasti punya kekurangan. Sekarang kita bakal jelasin ke kalian hal yang mungkin beberapa orang gak suka dari anime ini. 1. Tempo cerita yang cepat. Jadi, buat kalian yang gak tahu, main karakter anime ini pacaran dengan orang yang dia suka dari episode 1. Mungkin sebagian orang tidak suka dengan cerita yang seperti ini karena mereka mau menikmati proses MC, bukan untuk menikmati romantisasi MC. 2. Minimnya konflik besar. Anime ini fokus pada hubungan yang sehat, komunikasi yang jujur, dan penyelesaian masalah yang dewasa. Semua itu membuat konflik antar karakter sangat minim terjadi atau tergolong cepat selesai. Dari poin ini kita bisa tahu kalau anime ini tidak cocok untuk penikmat anime yang banyak konflik dan menguras emosi. 3. Terlalu banyak cerita karakter. Anime ini juga tidak cocok untuk kalian yang kurang bisa mengingat banyak adegan. Perkembangan karakter yang merata bisa menjadi pedang bermata dua di anime ini. You and I Are Polar Opposites atau Seihantai Nakimi Toboku awalnya merupakan one shot yang diterbitkan di aplikasi dan situs web Shonen Jump milik Shueisha pada tanggal 7 Januari 2021. Serialisasinya dimuat pada situs web yang sama mulai tanggal 2 Mei 2022 hingga 25 November 2024. Oh iya, tahu gak kalian kalau banyak info mengatakan kalau season 2 anime ini bakal rilis pada bulan Juli tahun ini. Gila, kami seneng banget loh pas denger info ini. Kesimpulannya, anime You and I Are Polar Opposites worth it banget untuk ditonton. Apalagi kalau kalian yang suka anime dengan gaya modern dan gaul gitu. Atau kalian yang punya kisah cinta ekstrovert dan introvert pasti relate sama anime ini. Lalu, untuk kalian yang kurang suka tempo cerita yang cepat dan konflik yang boring, mungkin tidak akan tertarik atau bahkan drop animenya. Makasih banget udah nonton videonya sampai akhir. Maaf banget ya kalau ada kesalahan informasi maupun pelafalan pengucapan. Semoga dari video ini kalian jadi tertarik buat nonton animenya, dan jangan lupa buat subscribe channel ini, J-Color Gaming dan J-Color Education. Serta follow saluran WhatsApp dan sosial media kami di platform lain untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai video baru dan tentang J-Color. Sebagai penutup, kami ucapkan jangan lupa makan. Anime romance. Kuen ya.